Hello everyone, kembali lagi ke channel YouTube saya. Nah, akhirnya ya channel YouTube saya ada namanya sudah Playtech. Nah, sebelumnya kan tuh saya ada di video-video sebelumnya yang saya masih kebingungan nih untuk menyebutkan nama channel YouTube saya. Meanwhile, Ah, belum ada namanya sih, jadi masih sama-sama juga. later. Di channel saya yang belum tahu ini namanya channelnya apa masih ya. Namanya adalah Playtech. Nah, itu diambil dari kata atau A, itu nama saya Aan. Nah, playnya artinya bermain, makanya itu ada kayak semacam kita bermain game. Nah, yang tech-nya adalah teknologi. Nah, itu membahas untuk kedepannya sih saya bakal juga membahas tentang unboxing, review, tutorial yang berhubungan dengan teknologi. Nah, oke, untuk video kali ini saya akan membawakan cara untuk membuat ini profil channel YouTube, banner channel YouTube, sama nanti ada watermark channel YouTube yang ada biasanya di pojok kanan bawah itu ada tuh biasanya. Nah, oke. Untuk membuatnya kalian silahkan aja buka channel YouTube kalian. Nah, ini kebetulan saya sudah di channel YouTube saya nih ya. Nah, nanti ada nih tulisannya sesuaikan channel. Nah, kalian klik, dia bakal muncul. Bentar ya. Nah, ada 3 buah tata letak, branding, dan info dasar. Kalian klik aja yang branding. Nah, di sini ada nih foto profil, gambar banner, sama watermark video. Nah, ini yang kita bahas di video kali ini. Tiga-tiganya ini ya kalau bisa. Untuk lebih jelasnya ini ada nih pelajari lebih lanjut, kita klik. Nah, oke, ini. Jadi dia ada keterangan tambahan mengenai gambar profil, gambar banner, sama gambar watermark. Oke, kita singkat aja ya. Sorry ya kalau ada noise, soalnya rumah di pinggir jalan. Nah, pertama kita bikin nih untuk panduan gambar profil. Nah, gambar profil itu tipe filenya, extensionnya JPG, GIF, BMP, atau PNG. Nah, bukan GIF ya. Gambar resolusinya adalah 800 x 800 pixel. Disarankan gambar persegi atau bulat dengan tampilan 98 x 98 pixel. Artinya gambarnya ini paling kecil ya 98. Nah, sedangkan yang direkomendasikan adalah 800 pixel. Sedangkan di sini, nah itu dia minimal 98 x 98 dan maksimalnya 4 MB. Nah, artinya kalian bikin di antara minimalnya 98, tertingginya adalah 4 MB, berapapun pixelnya. Nah, punya saya aja loh, ini sekitar 200 KB, baru KB loh ya. Ini juga sudah 900 atau 1300 pixel saya buat. Nah, oke, tanpa lama-lama kita langsung ke software untuk desain grafisnya. Nah, kita menggunakan ini Corel Draw. Nah, saya bikin ini dulu ya, yang baru dulu. Nah, atau gini aja, ini kita bikin dashnya aja. Ada. Oke. Nah, ini tampilan awalnya untuk Corel Draw. Nah, ini di bagian upgrade kita pilih ke Get Started. Nah, oke. Nah, kenapa saya menggunakan Corel Draw? Karena Corel Draw itu memang dibuat khusus untuk membuat desain grafis. Nah, berbeda penggunaannya dengan Photoshop. Photoshop itu diperuntukkan untuk editing foto. Namanya juga Photoshop. Fotonya tuh ya editing foto. Nah, terus juga untuk satuan dasarnya, kalau Corel Draw itu satuannya adalah vektor, sedangkan Photoshop itu bitmap. Vektor dan bitmap itu beda. Vektor itu dasarnya adalah bentuk dan garis, sedangkan bitmap itu
bentuk dasarnya adalah titik. Jadi vektor seberapa besar kita zoom itu nggak bakal pecah. Beda sama bitmap. Nah, bitmap semakin besar kita zoom maka gambarnya akan pecah. Nah, itu bedanya. Lalu juga Photoshop. Lalu juga untuk CorelDRAW itu apa ya, lebih mudah digunakan untuk membuat desain grafis. Jadi gini contohnya ya, saya filosofikan. Nah, misal nih tujuan kita itu tuh kalau ini kan kita bikin foto profil. Nah, misalnya saya ubah nih, tujuan kita nih untuk mencangkul tanah. Nah, CorelDRAW itu sebagai cangkul, sedangkan Photoshop itu sebagai sekop. Dalam hal mencangkul tanah itu lebih unggul pasti si cangkul ketimbang si sekop. Nah, sama halnya dengan ini. Ketika kita bikin foto profil, ini CorelDRAW lebih unggul ketimbang si Photoshop. Nah, tapi lain tujuan kalau misalnya kita nih mengedit video, ngedit foto. Nah, pasti Photoshop itu lebih unggul karena tujuannya untuk mengedit foto. Oke. Udah jelas ya kenapa saya menggunakan aplikasi atau program CorelDRAW. Nah, ini tampilan awalnya ya. Ini sudah saya buat nih sebelumnya. Kalau saya bikin betul-betul dari awal, kemungkinan pasti video ini bakal panjang karena saya mesti mikirin konsepnya dulu, warna yang pas, segala macam lah. Nah, oke, kita mulai aja ya. Ini klik new dokumen. Nah, di sini kalian bisa ganti namanya bebas di sini. Kalau saya sih ya biar aja lah, untitled 1. Nomor of pack-nya biar aja. Nah, yang pentingnya di sini nih, diperhatikan. Ini ada dua, ada CYMK dan RGB. Untuk hasil digital kita paling bagus menggunakan RGB. Kenapa? Karena satuannya itu kode warna untuk merah, ini red ya, red, green, hijau, blue, biru. Nah, jadi kode warnanya lebih pas masuk ke RGB kalau kita membuat untuk di digital, untuk dilihat di layar seperti di TV, di laptop, di smartphone dan yang lain-lainnya lah. Nah, sedangkan CYMK itu lebih diperuntukkan untuk hasil cetakan. Maksud cetakan apa? Jadi misalnya gini, tujuan kita nih buat dicetak, buat ditempel. Nah, otomatis kan itu pasti dicetak, di print. Nah, CYMK ini satuannya adalah tinta. Nah, C-nya nih cyan, biru, M-nya nih magenta. Ini M ini bukan merah ya, magenta. Nah, Y ini yellow, K ini kemungkinan black. Nah, jadi CYMK ini lebih diperuntukkan untuk cetakan, untuk di print. Contohnya seperti leaflet, baliho, spanduk, itu dicetak semua. Nah, dengan RGB itu untuk ditampilkan. Contoh misalnya thumbnail YouTube itu bisa, karena kan dia dilihat di layar nih. Nah, terus juga misalnya kalian mau pengen promosi nih di Instagram. Nah, kalian bikin desain grafisnya, upload di Instagram tuh pasnya pakai RGB. Nah, sama halnya nanti dengan yang kita buat saat ini, itu RGB. Oke. Lalu untuk dimensinya nih biar aja custom, atau kalian mau bikin tuan kertas juga boleh. Nah, kayak A4 ini, tapi ingat satuannya tetap pixel. Mana pixel, nanti pixel. Nah, di sini tadi mana ya? Nah, di sini kan paling kecil kan 98 kan 98, sedangkan di sini ini rekomendasinya 800 ke 800. Ya udah, kalian ini kan untuk tempat kerja aja, bukan untuk patokan yang mesti begini segala macam. Itu nanti waktu kita mendesain bentuk. Nah, ini kita bikin berapa ya? Kita bikin ini lebarnya ya, lebarnya 8000 deh. 8000 pixel kali 4000 dah. Oke, nah selesai. Ini resolusinya kalau saya sih saya biar aja default 300, lalu diklik OK. Oke, nah ini maksud saya nih. Nah, ini 4000, ini 8000 kali 4000. Ini tidak mengefek ke apa nih, untuk hasil digital kalian, enggak. Nanti kalian tinggal blok aja, nanti yang semana kalian blok itu yang dicetak. Oke, untuk foto profil biasanya itu bulat. Nah, biasanya kan begini kan di bulat. Punya saya juga ya bulat, karena biasanya tampilan tuh bulat. Nah, makanya saya pakai yang umum aja lah. Ini yang saya bikin ya, jadi kita patokan di sini. Nah,
Jadi di video kali ini saya ini lebih kayak membangun ulang untuk foto profil. Nah, jadi kalian silahkan kalau mau ngikuti ikutin, sekiranya yang apa yang mirip saya lakukan lakukan. Nah, semakin kalian mahir dalam menggunakan ini aplikasi ini, nah semakin bagus juga hasil yang kalian bisa buat. Ini tergantung juga ya dengan apa nih, imajinasi kalian. Oke, kita bikin bulat. Nah, di sebelah kiri ini ada macam-macam tools. Nah, di sini nih, ini ada rectangle, ada bulat, ada polygon. Kita klik yang bulat. Oke, kita bikin bulatan. Udah klik, oke, klik sudah. Nah, ini jangan takut dia ndak bulat sempurna. Bikin kayak gini juga nggak apa-apa, bikin nggak apa-apa. Nanti kita bikin bulat sempurna. Nah, oke, saya ngasal aja dulu ya. Nah, kita klik di sini yang untuk panah. Lalu ini kan dalam posisi sudah diklik nih. Nah, kita lihat bagian sini. Nah, ini lebarnya yang bulatan ini. Jadi ada 1580 pixel kali 1460 pixel. Artinya dia nggak bulat sempurna. Nah, untuk membuatnya bulat sempurna maka atas sama bawah harus sama. Ya udah, kita copy, misalnya kita copy kan. Nah, kita letakkan di bawah. Tapi coba kalian perhatikan, di sini ada gembok. Yang artinya ini lock ratio. Kalau misalnya saya paste di sini ya 1580, saya enter. Yang atas juga berubah karena dia menyesuaikan sama lock ratio. Lock ratio itu apa? Jadi gini. Misalnya layar HP kalian ini kan kebanyakan 16:9. Nah, kalau misalnya dia diperbesar, otomatis ya misalnya berapa ya? 1600 banding 900. Nah, otomatis kalau dia diperkecil ya udah dipangkas, dibagi 16, yang atasnya bagi 16, yang kanannya bagi 9. Maksudnya gimana? Nih saya perjelas lagi. Nah, ini ujung sini nih kalau kita besar kecilkan dia tetap mengikuti lock ratio. Nah, contoh gini. Saya klik ya, saya perkecil. Otomatis atas dan kanannya itu menyesuaikan. Nah, itu namanya lock ratio. Jadi kalau misalnya kalian ini mau pengen bikin nih, tapi lokasinya dihilangkan, ya udah nih diklik aja. Nah, jadi kita bisa bikin atasnya kiri kanannya menyesuaikan. Maksudnya itu manual, tingginya juga manual. Tapi kita enter, otomatis dia bakal bulat sempurna kayak gitu. Jadi kalau ini gunanya untuk lokasio. Kalau misalnya kalian nih pengen misalnya rubah nih kan 18 nih, kalau kita tulis 900 soalnya, kita enter ya, otomatis yang bawahnya ngikut juga. Jadi dia tetap mengunci bentuk aslinya kayak gitu. Kurang lebih kayak gitulah penjelasannya. Nah, oke, kita langsung tulis aja ya. Nah, kalau di saya kan namanya apply technique. Nah, A-nya kecil, apply. Nah, apply technique gitu. Kalian bebas mau bikinnya kayak gini boleh, atau misalnya kalau saya bikin kan gini nih. Oke, kita center dulu ya, kita ketengahkan dulu. Nah, biar pas rata tengah. Kalau saya bikin kayak gini, itu beda-beda setiap orang ya, bebas mau kreasikan gimana untuk kalian. Nah, yang penting nggak sama namanya betul-betul kayak punya saya, nggak apa, jangan. Nah, di sini kan udah saya masukkan nih, jadi gini. Salah. Nah, saat kalian mindahkan ini ada nih kayak X nih, X kecil. Nah, ini kalian usahakan pastikan dengan tengah-tengah di bulatan, tengah-tengah lingkaran inilah. Nah, kalian cari. Nah, waktu dia ketahan ada tulisannya center, artinya tuh di tengah, pasti tengah. Tinggal kalian lepas. Nah, artinya dia pasti tengah-tengah tuh. Nah, tinggal kalian sesuaikan seberapa besar yang kalian pengen. Oke, contoh saya mau ini kayak gini. Nah, udah ya. Nah, lalu oke, nah tinggal gini. Lalu kalian ubah fontnya nih, font bagian atas ini kalian klik yang panah ke bawah, cari yang mana kalian pengen pakai, bebas. Nah, kayak Athena atau ini atau ini Arial, bebas. Nah, kayak Superleto misalnya. Nah, tuh. Kalau saya menggunakan nih Commodore untuk fontnya. Nah,
seperti ini. Nah, by the way, ini saya ada ngasih tips ya, kalau memang kalian gak ada yang cocok nih dan dengan semua font yang disediakan. Nah, kalian klik aja, bukan kalian klik sih, kalian cari aja di Google. Nah, kalau rekomendasi saya untuk download font di dafont. Nah, dafont.com kalian klik. Nah, ini ada kategorinya, boleh kalian cari aja yang mana contoh. Misalnya ya, saya ngasih contoh nih, misalnya LCD. Nah, ini kalau misalnya yang YouTuber untuk teknologi cocok nih, contoh nih kayak gini, ada fontnya untuk 7 segment. Ini kayak semacam beat ya, tulisan beat. Nah, ini sama juga, cuma lebih pas ini. Nah, ini garis ini 7 segment lagi. Nah, ini bitmap dot. Nah, ini dot di titik, sama 7 segment, sama ini line garis, ini dot. Nah, ini 7 segment, ini dot cuma abstrak ini masih. Nah, ini pixel, titik sama pixel dot, kurang lebih sama dia titik-titik juga. Nah, jadi kayak gitu, kalian silahkan cari aja yang font yang sekiranya kalian pas. Nah, lalu kalau misalnya sudah dapat nih, contoh saya mau yang ini nih bagus nih, saya klik. Nah, kalian bisa coba sini gimana tampilannya. Contoh misalnya kan oke, apply tag. Nah, tagnya gede ya. Oke, kita submit. Dia akan mencoba untuk menampilkan. Nah, kalau sekiranya kalian ini pas nih untuk saya jadikan font di YouTube channel saya, ya udah download. Nah, kalau udah muncul kayak gini, tinggal download, atau dia biasanya kalau di Google Chrome ya, kalau nggak pakai IDM, dia muncul di sini nih, di bagian kiri bawah. Oke, kita buka. Nah, ini ya, ada ya sudah nih fontnya. Jadi dia kecil aja, sekitar 5 KB, pokoknya hitungan KB aja lah, dengan extensionnya TTF. Kita klik 2 kali. Ini ada contoh, misalnya dia ditulis gimana. Nah, tinggal kalian install. Oke, udah install, dan selesai, tinggal ditutup. Lalu kalian buka deh, tadi apa, game over ya. Kita cari di sini game over. Oke ya. Apa itu? Oh, antivirus. Game. Di game over sudah ada. Nah, seperti ini nih hasilnya, font yang kalian download tadi. Nah, kayak gitu. Nah, kalau saya sih ini sih pakai kegedean, astaga. Oke. Nah, tips kedua lagi ya, kalau misalnya kan kalian nih capek nih, tinggal cari tengahnya, pasang tengahnya. Nah, kalau tips saya sih, saya biasanya gini ya, saya klik yang mau dipindahkan ke tengah, saya tahan shift, klik yang tempat sebagai patokannya di tengahnya gimana. Nah, kayak tinggal pencet. Bentar ya, ada bising bentar, iklan lewat. Oke, kalian sudah klik tadi yang ini, tahan shift, klik yang jadikan patokan, kita klik tekan E untuk rata ini, rata vertikal, tekan C untuk rata horizontal, maka dia ada di tengah-tengah. Nah, kalau di tempat saya kan dia agak naik nih, ya udah kita klik tengahnya ini. Nah, kita klik sekali lagi. Nah, dia bakal ada muncul panah-panah, ini untuk rotasi, ini untuk melengkar. Ya udah, kita klik ini, tahan, pindah ke atas gini. Nah, oke. Saya ambil satu dulu untuk dia kan patokan warna. Nah, oke. Nah, ini patokan warna kita. Nah, oke. Nah, untuk warnanya kalian di sebelah kanan nih ada banyak untuk warna, ada warna biru tua,
ini biru biasa, ini cyan, ini green, ini yellow, kuning, ini merah, ini magenta kayak ungu muda, ini purple, ini ungu, ini orange. Nah jadi ada banyak. Selebihnya ini ada nih di pojok ini, pojok kanan bawah nih kan ada yang panah ke kanan dua buah nih, kita klik, nah dia bakal muncul ya semua warna-warna yang disediakan oleh CorelDRAW. Nah kalau saya sudah saya cari sendiri kodenya. Nah untuk kode warnanya dia saya unlock dulu. Nah untuk kode warnanya nah ini nih, ini tulisan. Nah untuk birunya saya pakai ini 010 20 54. Nah oke, kita warnai langsung aja. Jadi kita klik dulu yang mau diwarnai. Nah dia ada dua, ada fill, ada outline. Outline itu apa? Outline itu artinya garis luar. Nah contoh kita ubah garis luarnya dulu. Kita klik 2 kali. Nah ini muncul nih. Wih. Oke, udah muncul. Kita klik ini yang hitam. Nah ini warna. Kalau kita tadi lupa nih misalnya, tadi berapa warnanya ya? Kita ambil aja nih yang semacam kayak pipet nih. Nah kita klik, kita arahkan warna apa jadikan patokan. Nah ini kan outline nih, outline-nya saya mau warna oranye. Ya udah, kita klik oranye, baru kita klik di F-nya ini, klik OK lagi. Nah warnanya oranye. Nah tapi kalau ini tipis ya nggak kayak gini tebal, ya udah kita tebalin lagi. Nah cara nebalnya ada dua. Pertama kita bisa di sini. Nah di sini ini kan kita klik aja 2 kali. Nah di sini ada lengkap untuk editing outline garisnya. Nah untuk tebalan nih, width tebal, ya udah kita klik ke bawah, kita sesuaikan yang mana kita pilih. Contoh yang tebal nih 25 pixel. Udah tuh dia tebalnya 25 pixel gitu. Kalau saya sih pakai 50 pixel biar lebih kelihatan. Oke, tapi oke dulu ya. Nah di tebelnya sama nih. Lalu kita kasih warna. Nah kita klik lagi yang mau kasih warna, kita ambil nih fillnya artinya untuk warna dalam. Nah ini kan memang warnanya masih nggak ada nih, artinya dia masih yang kosong nih, no fill, artinya tidak ada dalamnya. Kita kasih ini untuk warna, jadi dia selain warna dia juga bisa untuk gradasi. Nah jadi ada kayak nih contohnya yang defaultnya ya, jadi dari putih ke hitam tuh, dari awal putih terus abu-abu terus jadi hitam. Ini vector pattern, pola vektor. Nah kalau ini bitmap. Nah bitmap nih kayak gini kan, ini bitmap nih gambarnya yang dari titik-titik. Nah sedangkan ini kan dari ini garis nih, kita bikin bulatan, kita bikin gradasinya, bukan gradasi ini kita bikin seolah-olah dia ini lebih mudah gitu, dia ditimpa. Nah ini vektor ya. Nah ini bitmap, ini tuh color pattern fill. Oh ya sama, ini sama juga nih, pola juga, cuma dia dua warna. Nah oke, yang ini tekstur ya, aku ngeri juga coba tekstur nih apa nih, banyak juga yang kalau misalnya mau kalian pakai. Lalu ini, nah ini dia pakai ini, pakai apa namanya ini, kayak matematika lah. Jadi misalnya nih frekuensinya saya bikin misalnya 5, ingat ya yang dimatikan nih ya, dimatikan. Lalu saya klik refresh, nah dia berubah tuh. Oke, ini untuk penjelasan aja nih, untuk tambahan aja. Nah kita gunakan yang ini nih, yang warna uniform fill. Kita klik, dia warna hitam untuk defaultnya. Oke, kita klik lagi yang pipet, kita angkat ke sini untuk jika patokan. Klik. Nah kalau misalnya kalian kan nggak punya nih untuk gambar ini, ya udah kalian ambil ini nih, kodenya nih, ini kodenya. Nah kodenya untuk warna ini tinggal diklik oke. Nah oke, ini sudah nih muncul. Nah tapi ini kan warnanya kan pas sudah nih, tapi untuk tulisannya kan beda warnanya nih. Ya udah kita klik lagi tulisannya. Nah ini kan dominannya warna oranye nih, ya udah kita klik oranye ini udah lagi, kita ambil warna pipet lagi di bawah, kita klik lagi, tidak usah. Dia apabila warnanya sudah digunakan otomatis bakal muncul nih, semakin banyak digunakan semakin panjang di sini di kiri bawah. Nah kita klik yang oranye. Nah
Oke, kalau jadi untuk tengahnya saya warna putih nih, ya udah kita klik aja 2 kali, kita blok yang mana mau beda sendiri. Tuh playnya kan, nah, kan warna putih nih, ya udah kita pakai putih di sini. Oh saya putih di sini aja, nggak usah yang terlalu ribet lah. Klik putih udah jadi. Nah untuk detailnya kan nih ada ini, ada hitamnya nih. Kita nggak mesti yang kayak kita copy, kita pasang agak ke bawah dikit lalu kita bikin hitam di bawahnya, nggak usah. Itu namanya shadow. Bentar ya, tahan kamera nih. Oke di sini. Nah di sini ada drop shadow. Nah di drop shadow di sini kita klik. Nah logo drop shadow dia ada ini, ada di samping apa nih, mouse-nya tuh ada yang kayak kotak, terus kotaknya lagi di kanannya, kotak tengah kotak di kanannya. Nah ini shadow, kita klik di tulisan. Nah kita klik, oke, habis kita klik kita tarik ke bawah. Nah itu tuh ada tuh kayak tulisan yang kayak keluar dikit gitu. Nah itu shadownya, kita paskan shadownya ke mana kita mau, boleh ke sini, boleh ke bawah, boleh ke atas, itu satu ke kalian. Nah tapi pada umumnya ya kalau saya sih tenangnya ya ke kanan bawah. Kalau saya bebas ya, nggak mesti ngikut sama persis. Oke kita lepas. Nah ini sudah agak-agak hitam nih ya sininya. Nah kalau di sini kan dia hitamnya nih jelas nih, hitamnya nih tuh ada perbedaan antara biru sama hitamnya. Nah oke kita supaya kayak gitu kita ubah di bagian atas ini nih. Ini ada kayak gambar bulu, kita klik yang ini, kita kosongkan, terlepas. Nah jadi kayak gini dia. Oke, sudah deh. Jadi untuk profil seperti yang punya saya. Nah, kalau lebih sama lah. Ini tinggal digedei aja. Nah, sama gini nih. Ini kan agak berdekatan nih. Nah, ini kan agak jauh nih. Ya, kita klik aja. Nah, ini kan bakal muncul properties. Nah, kalau kalian belum ada, nih saya ulang di awal ya. Saya X dulu. Nah, kalian klik tulisan yang ini, klik kanan, properties, atau kalian bisa juga pakai Alt enter. Kita klik. Nah, oke. Di sini kan ada bagian nih, bagian paragraf nih. Nah, ini untuk atas bawah ketinggiannya. Nah, lalu ini kan ada nih panah ke bawah nih, kita klik. Nah, di sini AB-nya ini jarak antara setiap ini alfabet. Jadi kayak P ke L-nya nih jaraknya gini, agak jauhan nih. Kalau kita mau dekatkan ya klik ke bawah. Nah, itu dia mulai mendekat. Kalau mau jauh ya tinggal klik ke atas kayak gitu. Nah ini kalau ini antar kalimat. Kalau ini saya nggak pernah pakai sih, jadi cukup dua ini udah cukup buat saya. Nah, untuk tingginya ke atas ini kita klik ke bawah kan, ya semakin menyusut tuh. Oke, tinggalnya sudah pas, udah tinggal kita pasang di tengah. Kita klik tulisannya. Kalau cara paling gampang sih saya klik tulisannya, klik lagi di bagian patokan, tekan E sama C, udah pasti di tengah sudah itu. Oke, emang sih nggak terlalu mirip, tinggal digedein aja lah. Nah kalau nggak mau gedein aja udah. Oke, untuk shadownya sudah ngikut kok. Nah oke, ini sudah jadi. Lalu kita bikin yang bannernya lagi. Nah ini kita bannernya kan, untuk banner biasanya nih kotak nih kayak gini kan, kotak. Nah untuk panduannya coba kita lihat ya panduannya. Nah panduannya ini untuk hasil terbaik di semua perangkat gunakan gambar berukuran 2048 kali 1152. Nah kita lihat lagi yang lebih rincinya. Nah, catatan gambar banner akan ditampilkan secara berbeda di layar komputer, perangkat seluler atau smartphone, dan TV. Gambar besar mungkin akan kepotong. Nah, maksudnya apa? Jadi gini, di sini ada nih pedomannya. Nah, ini untuk ini dia contohkannya untuk profil. Tuh. Oke, nah. Sedangkan untuk yang banner, coba kita lihat ya. Nah, di sini kotak yang tadi yang ada kan yang tengah tadi yang
warna oranye lebih nyala. Nah, itu adalah tempat yang bakal ditampilkan di semua device. Maksudnya di semua device apa? Maksudnya gini, untuk di smartphone dia tampil, untuk di laptop dia tampil, untuk di TV dia tampil. Nih yang ini nih. Nah, ini nih. Nah, oke, untuk pedomannya, nah, dimensi minimum untuk upload adalah 2048 kali 152. Oke. Pada dimensi minimum, area aman untuk teks dan logo adalah 1235 kali 338. Nah, artinya kita bikin ada dua, satu yang ini, satu yang ini. Oke, kita bikin dulu ya. Nah, ini kita ambil kotak. Oke, kotak kita akan bikin kayak gini. Nah, tadi berapa tadi? 2048. Oke. Di sini ya, ini lepas dulu nih log Casio-nya. Biar kita bisa ngedit untuk lebarnya tersendiri, bahwa atas tingginya tersendiri. Tadi 248 ya, 248 kali 1152. Oke. 1152. Oke, kita enter. Nah, jadi gini. Besarnya seperti ini. Lalu untuk amannya, area amannya itu 1235. Oke, tekan lagi, satu lagi 1235. Oke, kali 338 pixel. Ingat ya, pixel. 338 pixel. Kalau kalian pakai senti ya udah beda lagi hasilnya. Nah, untuk mengetahuinya nanti nih waktu kalian klik yang nih yang tempat kosong, dia bakal ada nih unit pixel. Pastikan dia di pixel dulu. Nih ada inci, ada mili, ada poin, ada picas atau poin sama poin, pixel, dots, di dot, feet, kaki, yard, mil, miles, sentimeter, kilo. Nah, jadi kita pastikan ke pixel dulu. Oke, ini tempat amannya. Ini untuk layar luarnya. Oke, kita artinya kan ini di tengah sini nih. Kita klik, kita tahan shift, klik yang untuk jangka patokan, kita tekan E untuk kata ini vertikal, tekan C untuk kata horizontal. Oke, jadi tengah-tengah nih. Nah, setelah itu kalian boleh nih mau gedein kayak mau diapain kayak. Nah, biar nggak pecah boleh digedein lagi, karena ini kan vektor juga nih, kalian gede seberapa pun ya juga nggak masalah. Yang penting size-nya nanti waktu diekspor itu nggak melebihi dari maksimal berapa sih, maksimalnya 6 MB. Nah, kita tambah lagi, kita langsung aja ya, saya percepat aja lagi nih. Nah, ini kita warnai, kalau saya sih warnanya warna biru ya untuk latar belakangnya. Nah, saya klik ini dua sah. Nah, ini kan sudah ada nih warna birunya, kita klik aja warna birunya ini. Nah, otomatis dia bakal muncul. Nah, di sini saya nggak menggunakan untuk outline-nya kan hitam tadi, itu udah saya gunakan. Nah, untuk menghilangkannya udah kita klik yang ini boleh, di ini lebarnya kita bikin non boleh, jadi dia hilang. Oke, atau kalian klik nih di sini nih, kalian klik di sini, ini sama nih, ini lebar untuk outline-nya, kita klik, kita bikin non juga bisa. Atau nih ada warna nih. Nah, untuk warna fill kan kita klik tengah, kita klik kiri. Nah, untuk warna outline itu bisa klik kanan. Contoh nih, saya mau bikin warnanya warna yang nggak kelihatan deh, kalau yang berlawan deh warna biru, contohnya warna hijau nih, saya klik kanan. Nah, kan muncul nih, jika outline langsung dia otomatis. Ini untuk shortcut aja sih, supaya kalian mudah untuk membuat profil, banner sama watermark. Nah, untuk menghilangkannya sama juga, kita bisa juga di sini nih yang non, artinya dia nggak pakai misalnya kita klik kiri otomatisnya udah pakai fill. Kita sesuaikan dulu, kalau kita klik kanan otomatis dia pakai outline. Nah, hal-hal kecil aja sih itu kalau kalian pengen apa yang cara cepat lah. Oke, ini sudah di sini. Nah, untuk tempat aman artinya nggak bakal kepotong kalau saat pakai smartphone ya nih, smartphone di sini nih. Nanti kalau untuk desktop di sini nih gede di sini. Nah, untuk di TV di sini gedenya. Nah, kita ambil ini aja nih. Kita ambil tulisannya, kita copy, kita paste, atau kita Ctrl B juga bisa.
Nah, kalau kita Ctrl D ya, dia otomatis sudah langsung ke copy dan ke paste. Nah, cuma bedanya dia bakal di bawah. Nah, untuk naikkan ke atasnya ini kan di bawah nih, kok artinya dia di belakang dari yang ini, yang warna biru ini. Kita klik kanan, ada sini order, ini order. Nah, ini ada macam-macam. Kalau to front of pack artinya dia paling tinggi dari semua yang telah ada. Nah, kalau to back of pack artinya dia paling belakang dari yang semua kita bikin nih, dari semua yang ada itu paling belakang, paling bawah. Nah, to front of layer artinya dia naik ke atas. Nah, kalau forward one artinya dia satu-satu naiknya. Nah, kalau in front of, nah ini kita kasih patokan nih. Contoh, kalau saya klik kan in front of artinya dia di atas mana nih, kayak klik nih, kayak klik ini ya, yang di luarnya ya, kita klik. Nah, otomatis dia muncul nih. Nah, karena apa? Karena ini kan sebetulnya ada lagi nih layarnya nih. Coba kita contoh ya, kita kasih warna hijau. Nah, otomatis dia ketutupan karena dia cuma tinggi lebih di depan dari yang ini, tapi yang belum yang ini, karena ini lebih di atasnya lagi. Nah, kita klik lagi. Kalau pengen gampang ya, kalau waktu ketimpa semua ya udah order, kita bikin ini to front of pack, artinya di atas semuanya. Nah, kayak gitu. Oke, kita hilangkan dulu warnanya. Oke, ini kan sebelum saya bikin rata kayak gini, kita paskan dulu biar rata nih, agak merah ke atas kan yang tadi. Kita klik, kita kembalikan lagi ini, kita tekan aja. Oke. Nah, sudah rata. Kita klik 2 kali, kita paskan karena dia menjejer ke kan apa nih, horizontal, jadi dari kiri ke kanan. Oke, sudah. Kita bikin sampai ke tengah, dia kontrol tahan, klik patokannya, baru tekan C. Nah, jadi tengah-tengah nih. Oke, kayak tadi lagi kita bisa kasih shadow. Ingat yang shadow dari tengah, jangan dari samping. Nah, kalau ini kan tuh, oh udah pas dia kayak gitu jadinya. Atau ini kena kayak, oh kena nih, ada nih putih-putih. Nah, kan karena yang ulangnya ternyata. Kita klik dulu yang ini, yang tulisan. Oke, kita klik yang bagian tengahnya. Gampang sih, pas betul, yang penting bagian tengah lah. Oke, sesuaikan sama yang kita mau. Oke, kayak gitu kita bikin ininya jadi 0 biar shadownya jelas. Nah, kayak gitu ya jadi. Nah, ini kalau dirasa masih kayak agak ini, agak rata, kita klik lagi, kita pasang aja lagi. Nah, ini pas sudah nih. Nah, oke. Terus lagi tulisannya kayak tadi kan, saya ada nih nulisin di bawahnya nih, game unboxing review tutorial. Udah, kita klik aja sini. Pertama tadi apa, game ya. Game, kalian boleh spasi sekali atau spasi 2 kali boleh. Kalau saya spasi 2 kali biar kelihatan spasinya. Oke, game, habis itu unboxing. Tuh, unboxing 2 kali. Habis itu lagi review 2 kali. Habis itu tutorial 2 kali lagi, dan lain-lainnya, TC. Oke, dan lain-lain. Nah, tips ya, bagi tambahan sih, kalau bisa kalian bikin itu menggunakan fontnya kalau lebih sama lah, jadi nggak aneh kelihatannya. Contoh kayak gini kan, saya sudah pakai yang ini nih, yang Komodo. Ya udah, kayak pakai lagi untuk yang di bawah, soalnya kalau kalian beda tuh kelihatannya kayak aneh gitu kan. Kebetulan katanya udah bagus aja gitu dilihat. Oke, kecil lagi kita paskan. Nah, ini kecilan ini nih jadinya, kita gede dikit. Oke, gede lagi. Oke, apa saja dah. Kita klik ke tengah, kita tekan C biar pas tengah. Oke, nah ini saya bikinnya warna apa sih? Warna putih. Udah, tapi warna putih. Warna putih. Oke, jadi terus tinggalnya sih yang diubah. Nah, ini manual aja, salah satu ya.
Nah ini bebas nih, kalian mau bikin shadow lagi boleh, bikin nggak pakai shadow boleh, jadi bebas saja. Nah saya cuma menjelaskan gimana caranya saya membuat untuk ini foto profil sama banner, sama juga ini watermark. Nah ini sudah jadi. Nah otomatis ini sudah aman nih yang ini. Nah, tapi kan kelihatannya kok biru gini semua kan nggak bagus nih, makanya saya kasih ornamen-ornamen. Nah contohnya ada segitiga, ya udah kita bikin segitiga, kita ambil ini. Nah beginilah. Semua sih dia. Oh udah sampai bawah. Oke kita bikin begini. Nah jadi kita paskan dulu. Oke. Nah di sini kan dia segitiga nih, sedangkan ini kan ini kan agak ke samping nih, sedangkan ini kan dia masih berbentuk kotak. Nah gimana caranya biar dia berbentuk segitiga? Pertama kita bikin dulu nih, kita kasih warna dulu ya biar jelas kelihatan bedanya. Terus kita hilangkan nih outline-nya dulu, klik kanan di sini. Oke. Nah di sini kalian klik kanan, ada menu yang namanya nih convert to curve, convert ke apa artinya curve itu ya, kayak sudut atau gimana atau apalah itu. Nah ini kalian convert ke curve tadi kan sudah kayak kalian klik nih, tapi kok nggak ada perubahan ya, memang karena dia yang aktifkannya diklik dua kali cepat ya, 1 2. Nah itu nanti ujung-ujungnya bakal berubah jadi warna seperti ini. Nah kalau kalian klik salah satu ujungnya, kalian bisa pindahkan tuh, kalian juga bisa hapus, klik 2 kali, nanti dia bakal hapus. Kalian klik 2 kali lagi untuk kalian klik 2 kali lagi untuk kalian klik 2 kali lagi untuk nambah. Nah itu seperti ini tuh. Oke. Nah ini ya. Oke kita taruh di sini, kita sesuaikan aja seperti apa yang kita pengen bikin. Jadi untuk bikin ini bebas ya, tergantung kreasi kalian gimana. Nah, oke udah jadi. Nah lalu yang kedua ini saya bikin segitiga biasa aja. Nah oke, kalian tinggal klik aja nih duplikat atau copy. Kalau saya duplikat, nah duplikat. Nah ini kan ujungnya nih kan di atas kiri nih, mestinya kan dia di bawah sini nih. Ya udah di sini ada nih untuk membaliknya, jadi kita balik ini bisa mirror horizontally. Nah kita klik, terus sama lagi nih di vertikalkan lagi. Nah lalu ini kan ada nih kotak putih yang ini node nih, kita paskan dengan ini, nanti dia ngepas sendiri, kita lepas jadi deh. Nah pas sudah di sini ini kan tadi kan sudah saya jelaskan nih, kalau bawahnya nih bisa dihapus yang ini, kita klik 2 kali, kita hapus, lalu kita sesuaikan, kita geser aja, yang penting dia masuk ke edge nih, edge. Selama dia di edge, otomatis artinya dia masih rata sama ujung dari yang warna nih biru navy ini. Oke kita paskan, dah selesai deh. Nah lalu di sini kan ada bulatan nih, ya udah kita bikin bulatan aja lagi. Bulatan kita ambil bebas aja, nggak mesti apa nih, nggak mesti beradanya pas di mana gitu, bebas aja. Ini cuma untuk ornamen aja, untuk hiasan aja. Nah kita paskan di sini 400. Oke kita kasih warna oranye, kita hilangkan outline-nya. Oke nah di sini kan bulatannya nih agak ke atas dikit nih dari yang biru ini. Kalian bisa untuk pakai teknik potong boleh, yang ada bisa bentuk jadi potong boleh, atau kalau saya sih lebih gampangnya yang ini kan, yang ini udah karena tinggal kayak gitu aja, kita masukkan aja ke dalam sini. Nah ini kalian klik dulu, kalian klik kanan dari terus power clip inside, kita klik ini mau dimasukkan di mana, kita klik di sini, otomatis dimasuk ke dalam warna biru ini. Nah di dalam biru ini kita bisa juga edit. Nah ada ini, nah baru kita bisa pindah-pindahkan. Kalau di luar nggak bisa dia, karena dia beda tempat sudah. Lalu di sini kita bisa, misalnya kita bikin lagi di sini ornamen, kita masukkan di sini lagi bisa. Jadi dia nih power clip inside di dalam power clip inside. Nah ini sudah jadi ya yang kita bikin untuk bannernya. Nah ini kita hapus aja yang bantuannya, nggak apa-apa, kita hapus. Nah oke udah. Lalu kita bikin nih di watermark ini. Nah
Oke, watermarknya itu kita lihat. Nah, di sini dia ukuran minimal 150 kali 150, gambar persegi dengan ukuran kurang dari 1 MB. Nah, artinya kita boleh bulat, bukan boleh bulat sih, artinya dia menyarankan untuk persegi. Nah, kalau saya sih yang ini aja kita pakai. Nah, kalau saya sih pakai yang ini aja. Cuman kalau kayak begini otomatis nih yang gambar playnya kan hilang nih. Nah, maka saya ngakalin dengan saya kasih nih, ada di bagian drop shadow. Nah, kalian klik yang panah ke bawah dikit ini, bakal muncul menu nih ya. Klik contour. Nah, arahkan ke tulisan ini. Kalian geser ke bawah boleh, ke kanan boleh. Tapi ini kalau sudah ada yang kayak gini dia nih, yang sudah ada kayak garis luarnya, ya udah pakai aja. Nah, sesuaikan dengan yang kalian mau. Kalau saya sih, nah kita segini. Nah, jadi arahnya kayak gini nih. Nah, kalian kan disarankan berapa tadi, minimal 150 nih. Udah, kalau saya sudah jadi berapa ini saya bikin tadi 1100. Nah, yang penting dia nggak ngelebihi dari 1 MB, yang penting nggak 1 MB lah. Oke, ini sudah nih, udah oke aja ini. Nah, oke, ini sudah selesai ya untuk foto profil. Nah, ini saya bikin patokan aja, nggak saya bikin dari awal kan. Nah, foto profil udah jadi, banner udah jadi, watermark udah jadi, tinggal disimpan. Nah, ekspornya gimana? Jadi simpan ini nih, maksudnya kita bikin ini jadi PNG. Nah, kita blok, kita tekan Ctrl E. Nah, dia bakal nanya nih di mana simpan. Kalau saya ini kan sudah saya bikin nih. Ini untuk contoh aja, saya taruh di desktop aja ya. Di desktop. Ininya nih bikin selected only, artinya yang kita blok aja yang kena. Nah, yang kita simpan yang ini aja nih. Yang itu aja. Save as, tipenya PNG. Nah, kenapa nggak JPG? Karena kalau JPG setahu saya itu yang sisanya tuh nggak transparan, nggak tembus pandang, ya jadi putih samping-sampingnya itu kan nggak bagus tuh kalau kelihatannya nanti. Nah, jadi saya pakai PNG, namanya boleh. Nah, ini kan foto profil, bikin aja profil biar ingat. Oke, export. Nah, udah. Nah, di sini kan tuh tembus pandang dia. Nah, ini lebarnya, ini tingginya. Kalian boleh, misalnya kalian 400 sih terlalu kecil lah, kalian kasih 1500. Udah, kita kalian klik ini. Nah, kalau masih ini kan main aspek rasio, ini masih kekunci, otomatis kalau kalian ubah sini yang bawahnya ngikut. Nah, kalian klik lain atau kalian klik ke mana ya, ke sini. Nah, otomatis yang ngikut, tinggal diklik OK. Nah, udah nih yang untuk profil kita save lagi yang bannernya lagi. Oke, kita blok, kita Ctrl E. Ini kan sudah ada profil nih, kita tulis banner nih. Nah, ingat lagi ya, ini PNG untuk extensionnya, untuk tipenya, dan di sini selected only-nya dinyalakan. Export. Nah, di sini 3000 sudah lebih tinggi dari yang disarankan. Klik OK. Nah, lalu nih watermark kita blok. Kalau watermark saya tapi nggak terlalu ini sih, nggak terlalu detail-detail, soalnya dia di pojok kanan bawah nggak terlalu kelihatan detailnya, cuma kecil aja nih. Coba kalian lihat di pojok kanan bawah nih. Oke, kita Ctrl E untuk export. Nah, kita kasih watermark. Oke, sampai ke tadi PNG dan selected only, export. Dah selesai. Nah, ini kan lebarnya kan dia minimal 150, ya udah 764 juga nggak masalah. Kita klik OK. Nah, udah selesai deh, tinggal kita upload. Nah, ini saya coba jelaskan kalian ya untuk upload ulangnya. Nah, ini kan di sini nih, kalau kalian sudah pernah masukkan foto profil, dia ada ubah sama hapus. Udah kita ubah. Nah, kita klik profil. Contohnya kan ini yang bukan saya bikin tadi ya, bagusannya ini yang sudah memang betul-betul saya perhatikan sedetail-detailnya mungkin. Nah, ini kita klik, kita open. Nah, dia bakal pas nih. Kita klik selesai. Oke, kita ubah. Nah, sudah ada, kita klik banner. Nah, di sini kalian perhatikan
kenapa tadi kita bikin di tengah ada bantuan. Nah, di sini ini yang bakal dilihat oleh smartphone, oleh laptop, dan oleh TV. Nah, sedangkan yang di sini ini hanya dilihat untuk yang tengah sama yang di samping ini yang dilihat oleh, nah ini tampilan yang dilihat oleh di laptop. Jadi untuk di TV nanti ya, untuk di smartphone dia di tengah-tengah sini aja yang dilihatnya, sedangkan ini yang dilihat di laptop. Nah, sedangkan ini yang dilihat di TV semuanya. Makanya dia minta yang paling gede, tapi di tengah-tengahnya tuh yang amannya di tengah-tengah sini. Nah, kalau kalian bikin nih apply text di sini, otomatis ya nggak bakal kelihatan di HP gitu. Oke, ini sudah selesai. Kita klik selesai. Oke, selesai. Nah, tinggal watermark kita ubah. Nah, kita ubah. Nah, oke, udah kita klik selesai juga. Nah, untuk waktu tampilnya artinya apa? Dia bakal muncul kapan? Hasil video, waktu memulai custom, atau keseluruhan video dari awal sampai habis. Kalau saya sih dari awal sampai habis kayak gitu. Ini sudah selesai, tinggal di publikasi kayak gitu. Nah, publikasi. Oke, nah berarti ini sudah gini. Saya kasih loading. Jadi dia bakal muncul notifikasi. Nah, ini sudah perubahan di publikasi. Coba buka channel. Nah, ini sudah jadi nih. Nah, ini maksud saya nih kenapa dia beda bikinnya minta panjang. Nah, ini kan ini untuk TV, and untuk TV ini yang kita update nih. Nah, ini untuk handphone kecil sih. Atau gini kita kontrol coba. Apa muncul ya? Kontrol TV. Nah, ini saya bikinnya Pixel 2. Oh, masih gini dia ya. Bukan mode handphone. Oke, kita tutup dulu. Nah, untuk tablet seperti ini, untuk laptop seperti ini. Nah, oke, ini sudah diupload, sudah ditampilkan di channel YouTube. Nah, kalau watermark kita contoh putar satu video, nah dia bakal muncul seperti ini. Ini tuh muncul kan? Oke, mungkin itu aja dari saya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Nah, mungkin videonya agak kepanjangan, mungkin juga saya kecepatan dalam menyampaikannya. Mohon maaf. Nah, oke, like video ini jika kalian suka, dislike kalau memang kalian merasa ini video kurang bagus, biar supaya saya juga bisa memperbaikinya untuk di video-video selanjutnya. Oke. Sekian dari saya dan see you on next video. Bye bye.